Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan belajar matematika kreatif mencerdaskan. Kali ini kita akan belajar tentang jarak. Ada 6 subtopik yang akan kita bicarakan. Yang pertama, jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, jarak titik terhadap bidang, jarak antara dua garis, jarak garis terhadap bidang, dan jarak antara dua bidang. Yang pertama, marilah kita bahas jarak antara dua titik. Misalkan ada dua titik A dan B, ya. Ada titik A dan B. Jarak antara titik A dan B adalah ruas garis yang terbentuk, ya. Jadi ruas garis yang terbentuk dari A sampai B. Ya, lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Kubus KLMN PQRS mempunyai panjang rusuknya 12 cm. Diketahui titik T terletak pada pertengahan KL. Tentukan yang pertama jarak antara titik P dan titik T. Yang kedua jarak antara titik T dan titik R. Kita jawab yang pertama jarak antara titik P dan T, ya. Berarti kita bentuk dulu jarak antara garis P dan T, di mana T adalah titik tengah antara K dan L. Ini kira-kira di sini, ya, T-nya di sini. Maka kita bentuk garisnya dulu, kita garis ini PT. Nah, sekarang kita lihat segitiga PKT, berarti ini adalah segitiga siku-siku, berarti kita bisa cari dengan Pitagoras, di mana sisi miringnya KT kuadrat, ya, sama dengan PK kuadrat tambah KT kuadrat ini kan, ya. Nih, sehingga PT sama dengan akar dari PK-nya adalah, ini PK-nya adalah tadi diketahui 12, ya, 12 cm. Jadi 12 kuadrat ditambah ini KT-nya itu berarti 12 dibagi 2. Ini 12 bagi 2 atau di sini 6, ya. Ya, 12 dibagi 2 sama dengan 36 kan, ya. 12 dibagi 2 kuadrat 36, kemudian 12 kuadrat 144. Berarti PT-nya 100 akar 180. Dengan demikian PT-nya lah 6 akar 5. Ini jarak PT, ya. Ini yang A. Kemudian yang B, jarak antara titik T dan R. Jarak antara titik T dan titik R. Titik T dan titik R kita buat dulu, ini, ya, kita buat dulu. TR berarti di sini, ya, TR. Nah, kira-kira di sini. Nah, titiknya di sini. Nah, sekarang kita lihat segitiga apa nih? RTM, ya, segitiga RTM. Segitiga RTM ini juga siku-siku kalau kita hubungkan. Nah, ini, ya, kita hubungkan, maka ini siku-siku, ya. Ini RTM, ini siku-siku di M, ya, siku-siku di M. Dengan demikian kita bisa lihat sisi miringnya adalah RT, maka RT kuadrat sama dengan RM kuadrat ditambah MT kuadrat, ya. Maka menjadi RT-nya adalah akar dari di sini 12, ya. Kemudian, nah, panjang RTM atau MT ini kan sama dengan panjangnya PT. Kita sudah tahu panjangnya PT adalah 6 akar 5 atau akar 180. Dengan demikian bisa kita cari RT-nya adalah akar dari RM kuadrat 12 kuadrat ditambah dengan 6 akar 5 kuadrat. Maka RT-nya adalah akar dari 144 ditambah 180, maka RT-nya adalah akar 324 atau RT-nya sama dengan 18, ya. Berikutnya yang kedua, jarak antara titik dan garis, ya. Jarak antara titik dan garis, misalkan ini ada titik A, kemudian ada garis G, ya. Ada garis G. Jaraknya adalah garis atau ruas garis AB, di mana garis B-nya itu harus memotong pada garis G, ruas garis AB harus memotong garis G itu siku-siku, ya, harus siku-siku. Kalau tidak siku-siku itu bukan jaraknya, karena yang jarak itu harus siku-siku. Misalkan dari A ke sini, ke ujung sini misalkan, ini tidak siku-siku, ini berarti bukan jarak. Berikutnya kita lihat contoh. Perhatikan 5 segi 4 berikut. Jika panjang KL sama dengan 8 cm dan TM-nya 8 akar 2, tentukan jarak titik T terhadap rusuk LM.
Ya, kita langsung bahas di sini. Diketahui di sini KL-nya adalah 8. Kemudian panjang TM, ini TM-nya adalah 8 akar 2. Nah, 8 akar 2. Ditanya titik T, jarak titik T terhadap LM. Titik T ini terhadap LM, ya. Kita tahu bahwa 5 segi 4 beraturan ini T terhadap M ini atau TM-nya adalah 8 akar 2, berarti juga dengan demikian TL-nya juga 8 akar 2. Demikian juga TK-nya juga 8 akar 2, TN-nya juga 8 akar 2. Ya. Untuk mencarinya berarti ini mencari jarak antara T dan LM ini adalah garis tingginya di sini, di pertengahan sini ya, di pertengahan sini. Misalkan kita garis jaraknya antara T ke LM adalah TS ini ya, TS ini. Nah, maka di sini. Ini TS ini adalah jaraknya. Dengan demikian kita bisa lihat ini menjadi segitiga. Kalau kita pandang segitiga TLS ya, TLS maka segitiga siku-sikunya di sini. Yang namanya garis tinggi kan harus siku-siku ya. Maka dengan demikian kita bisa gunakan Pitagoras untuk mencari panjang TS-nya ya. Jadi TS kuadrat sama dengan ini TL-nya ini garis miringnya kan TL ya, TL kuadrat dikurang LS kuadrat. Sehingga dengan demikian ini TL-nya adalah 8 akar 2 kuadrat dikurang LS-nya. LS-nya adalah berapa? 8. 8 dibagi 2 di sini berarti 4 ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti akar 128 dikurang 16 sama dengan 112 sama dengan 4 akar 7. Ini untuk jarak T ke S-nya atau T ke LM ya. Yang kedua ditanya jarak titik T terhadap KM, jarak titik T terhadap KM. Titik T terhadap KM, KM di sini ya. Saya hapus dulu di sini. Ini T terhadap KM. Saya buat segitiganya dulu. Ini KM saya hubungkan dulu. T KM. Berarti jarak yang diminta adalah T ke KM adalah garis tingginya ya, segitiga kita lihat segitiga KMT berarti garis tingginya ini ya, kira-kira di sini ya gitu. Ini misalkan titiknya titik tengahnya adalah P misalkan ya. Maka TP kita lihat segitiga TKP ya. Kita bisa lihat TKP. Maka ini juga segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini di P karena ini garis tingginya harus siku-siku. Dengan demikian garis miringnya adalah TK. Dengan demikian TP adalah TK kuadrat dikurang KP kuadrat. Dengan demikian kita bisa lihat di mana KP-nya atau TK-nya adalah 8 akar 2 dikurang separuh dari ini KM juga. KM juga ini kan ini kalau di sini 8 ya, kemudian rusuk KL-nya 8, kemudian rusuk LM-nya juga 8, di sini kan 8 akar 2 ya. Berarti di sini 8 akar 2. KM-nya ini 8 akar 2. Nih 8 akar 2. Dibagi 2 berarti kan 4 akar 2. 4 akar 2 sama dengan 32. Dengan demikian 8 akar 2 kuadrat 128 dikurang 32 sama dengan berapa? Akar 96 sama dengan 4 akar 6. Jadi TP-nya adalah 4 akar 6. Ini untuk yang kedua atau yang B-nya. Selanjutnya mari kita lihat soal C yaitu jarak titik K terhadap rusuk TM ya. Jarak titik K ini terhadap rusuk TM. Yang kita ketahui bahwa jarak itu harus memotong siku-siku. Jadi misalkan di sini di TM ini ada titik S, misalkan di sini, maka KS ini ya, KS ini harus memotong pada TM ini siku. Kalau tidak siku-siku berarti dia bukan jaraknya. Ya, berarti dengan demikian kita lihat segitiga KTM ya. Ini saya hubungkan dulu segitiga KTM-nya ya, segitiga KTM di sini. Nah, dengan demikian kita lihat ini. Luas segitiga KTM dengan alas TM adalah dengan luasnya TM ini berarti setengah alas setengah TM kali ya kali tingginya adalah KS karena ini garis tingginya atau jaraknya merupakan siku-siku maka dia merupakan garis tinggi. Demikian juga
Kita lihat juga segitiga KMT ya, KMT dengan alasnya, kalau alasnya adalah KM sini, tentu ini garis tingginya ya. Tingginya T, misalkan kita tarik ke sini, ke bawah sini, misalkan ini ada titik P ya, ada titik P. Maka garis tingginya adalah TP. Nah, maka luas segitiga KMT dengan alasnya adalah KM adalah setengah KM kali TP, setengah KM kali TP. Berikutnya kita cari ya, ini kita padukan luas segitiga yang pertama dengan luas segitiga KMT dengan alas yang berbeda, ini sama dengan ini, maka menjadi setengah TM kali KS sama dengan setengah KM kali TP. Ini sama-sama setengahnya bisa dihilangkan kan ya. Kemudian KS-nya adalah, karena KS kan yang diminta ya, karena KS adalah jarak antara titik K terhadap garis TM, maka KS-nya adalah KM kali TP per TM. Kita tahu KM-nya ya, KM-nya ini adalah 8 akar 2. Ini karena ini 8 akar 2 ya, 8 akar 2, kemudian TM-nya juga 8 akar 2. Ini juga KL-nya adalah 8, ini juga 8, maka di sini diagonal sisinya adalah 8 akar 2 ya. Dengan demikian ini KM-nya 8 akar 2, TP-nya ya, TP-nya ini adalah berapa? Garis tingginya kan ya. Garis tingginya adalah 4 akar 2. 4 akar 2 sudah dicari tadi di B ya. Terus kemudian KS-nya berarti 8 akar 2 dikali 4 akar 6 dibagi 8 akar 2. TM-nya adalah TM-nya TM ini 8 akar 2. Maka ini bisa dicoret, maka panjangnya adalah 4 akar 6. Jadi KS-nya atau panjang jarak antara titik K terhadap garis TM atau rusuk TM adalah 4 akar 6. Berikutnya kita bahas jarak antara titik dan bidang ya. Jarak antara titik dan bidang. Misalkan ada titik A dan kemudian ada bidang alfa. Ini ada bidang alfa di sini. Jadi jarak antara titik dan bidang alfa ini adalah ruas AB ini. Jadi ruas garis AB, di mana perpotongannya ruas AB ini B-nya adalah siku terhadap semua garis yang ada pada bidang alfa ya. Jadi kalau tidak siku-siku dia tidak merupakan jaraknya. Misalkan itu ke sini ya, ke sini, maka misalkan walaupun dikatakan B di sini tapi tidak siku-siku, maka dia tidak bukan jaraknya ya, bukan jaraknya. Oke, nah ini jaraknya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal. Diketahui kubus KLMN PQRS panjang sisinya adalah 12 cm. Tentukan jarak ABC ini. Ini jaraknya adalah rusuknya 12 cm. Nah, yang ditanya ini adalah titik Q ke bidang alas. Titik Q ini ke bidang alas. Alasnya mana anak? Ini alas K, L, M, N ya. Ini KLN berarti ini bidang alasnya berarti adalah jarak dari Q ke L. Berapa jaraknya ini? 12. Maka jaraknya adalah 12. 12 cm ya. Berikutnya tentukan juga jaraknya K ke bidang MNSR. Ya. K, ini K, dari K di sini saya hapus dulu di sini. K ke MN, ini MN SR ke sini kan ya. Ya, ini bidang sini. Dari K ke sini. Maka adalah dari K ke N ini merupakan siku-siku kan ya. Siku-siku. Maka ini jaraknya bisa diwakili oleh KN. Sedangkan KN kita tahu panjangnya berapa? Rusuknya 12. Maka ini tadi 12. Di sini juga 12. Oke. Berikutnya kita juga cari jarak titik L ke bidang KMRP. Nah, kita cari dulu di sini titik L, ini titik L ke bidang KMR. KMRP. Nah, ini. KMRP. Saya buat dulu ini ya. Maka bidangnya ini ya.
KMRP. L terhadap bidang K, misalkan bidangnya arsir dulu ya. Maka di sini jaraknya adalah dari L bisa di sini kan nanti siku-siku ya. Nah, ini bisa siku-siku sini. Kalau dilangsungkan nanti akan ketemu di garis LN ini. Maka kita tahu panjang LN itu atau NL ya. LN atau NL itu panjangnya kita tahu adalah berapa? Kalau rusuknya 12 berarti 12 akar 2 karena dia adalah diagonal ruang. Tapi separuhnya berarti setengah dari 12 akar 2. Maka menjadi berapa? 6 akar 2. Jadi panjangnya L terhadap bidang KMRP adalah 6 akar 2. Di sini tadi 12. Kemudian 12 di sini adalah jaraknya titik L ke bidang KMRP 6 akar 2. Selanjutnya mari kita bahas jarak antara dua garis sejajar. Perhatikan gambar berikut ini. Misalkan ada dua garis G ya sejajar dengan H. Ya, di garis G ada titik A, di garis H ada titik B. Maka jarak antara dua garis G dan H adalah ruas garis AB, di mana ruas garis AB ini siku-siku terhadap garis H dan juga siku-siku terhadap garis G. Jadi keduanya harus siku-siku. Itu baru dikatakan merupakan jarak dari dua garis. Oke. Lebih jelasnya mari kita contoh berikut ini. Mari kita lihat contoh berikut ini. Perhatikan balok KLMNOPQR ya. KLMNOPQR ini di mana panjang KL-nya adalah 12, LM-nya itu 9 dan MQ-nya adalah 6 atau panjangnya 12, lebarnya 9, tingginya 6. Tentukan jarak rusuk KL terhadap rusuk QR ya. Tentukan rusuk KL ini KL ya terhadap rusuk QR ini ya. Oke, saya tandai biar kelihatan panjang. Tentukan jarak rusuk KL ini terhadap rusuk QR ini ya, rusuk QR ini. Maka harus semuanya siku-siku ya. Kalau kita ambil di sini ya, garis ini ya diwakili oleh LQ, ini kan juga bisa siku-siku ya. Ini semuanya siku-siku di sini, ini juga siku-siku ya, di siku-siku. Maka bisa diwakili merupakan diagonal diagonal bidang diagonal bidang LMQP ya. Maka KR ini juga KR sama dengan LQ ya. K ini bisa juga LQ ini juga sama dengan ini, sorry. Nah, sama dengan ini. KR sama dengan LQ. Nah, sama dengan diwakili KR sama dengan LQ adalah berapa panjangnya? 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan. Maka berapa? 81 ditambah 36 sama dengan akar 117. Ini panjang atau jarak antara garis KL dengan QR ya. Berikutnya mari kita bahas yang kelima, jarak garis dan bidang ya. Jarak garis dan bidang. Misalkan ini ada garis G, di mana di garis G ada titik A dan kemudian ada bidang alfa, di mana bidang alfa ini ada titik B. Jarak antara garis G dan bidang alfa adalah ruas garis AB ini jika ruas garis AB di B-nya ini pertemuannya ini merupakan siku dan merupakan siku-siku dari semua garis yang ada pada alfa ya. Jadi kalau tidak siku-siku itu bukan merupakan jaraknya. Oke, lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Balok KLMN PQRS ya, mempunyai panjang rusuk 12, panjangnya 12, kemudian lebarnya berapa? 4, kemudian tingginya 8 ya. Tentukan jarak garis MQ, tentukan jarak garis MQ di sini ya, MQ ini. Nah, di sini MQ. MQ ke bidang
KNSP ini, ke bidang KNSP ya, KNSP nih ya. Di bidang KNSP. Maka berapa jaraknya? Maka jawabnya adalah MQ sejajar dengan KNSP kan ya, ini sejajar ya, sejajar. Karena di dalam satu bidang titik ini, kemudian ini juga di mana MQ itu pada bidang LMNQ, sedangkan LMNQ ini sejajar dengan KNSP. Maka semua garis yang ada pada bidang LMRQ adalah sejajar dengan KNSP. Jadi sejajar dengan bidang KNSP. Akhirnya kita bisa tahu berapa jaraknya garis MQ terhadap bidang KNSP, yaitu sepanjang rusuk yang ini, panjang rusuk ini yaitu berapa? 12. Oke. Gampang untuk yang ini ya. Selanjutnya mari kita bahas jarak antara dua bidang ya, antara dua bidang sejajar. Oke. Misalkan ini ada bidang beta, di sini ada bidang beta, di mana bidang beta ada titik A. Kemudian ada bidang alfa, di mana bidang alfa ada titik B ya. Jadi panjang jarak antara bidang alfa dan beta dan alfa itu jaraknya diwakili oleh A dan B, rusuk AB jika pada A ini atau pada B, ini pada B itu siku-siku dan juga pada A siku-siku. Kalau tidak siku-siku tentu kita tidak bisa katakan sebagai jarak. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh. Balok KLMN PQRS mempunyai panjang rusuknya 7 cm, di sini 7 cm, kemudian lebarnya 5 cm dan tingginya 4 cm. Tentukan jarak antara bidang KLQP ini, KLQP ya, ini ya, KLQP dengan NMRS ya, dengan NMRS ini NMRS ya. Iya. Nih, maka dengan demikian kita bisa lihat jarak antara bidang KLQP dengan NMRS adalah diwakili oleh NLM atau QR atau PS atau KN ya. Karena dua bidang itu sejajar ya. Maka karena sejajar maka diwakili oleh lebarnya dari balok itu. Maka panjangnya atau jaraknya ada 5 cm ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.